Penasihat Joe Biden sebut petaka dahsyat, Rusia bisa bawa kiamat. Presiden senior penasihat AS Joe Biden, Jake Sullivan, sebut petaka dahsyat, Rusia diprediksi bisa dibawa ke Ukraina. Dalam analisisnya, Sullivan mengatakan Rusia bisa membuat korban jiwa yang sangat besar. Sullivan bahkan berani memberikan peringatan keras. Rusia diprediksi bisa mengumpulkan 70% senjata militer sebagai opsi invasi skala penuh ke Ukraina. Jika perang pecah, itu akan menimbulkan kerugian besar bagi Ukraina. Tetapi kami yakinkan persiapan dan tanggapan kami juga akan menimbulkan kerugian bagi Rusia, kata Sullivan dikutip dari AP News Senin 7 Februari 2022. Ada nada perang besar yang diprediksi bakal terjadi. Potensi korban jiwanya disebut bakal sangat dahsyat. Rusia dapat mengambil tindakan militer terhadap Ukraina mungkin beberapa minggu dari sekarang. Rusia dapat memilih untuk mengambil keputusan sebagai pilihan, kata Sullivan. Saat ini Rusia telah menempatkan 100.000 pasukan di perbatasan Ukraina. Tapi fakta ini tak diakui Moskow. Moskow justru terang-terangan membantah telah berencana melakukan invasi. Pemerintah AS yang tak percaya pada Moskow memilih 3.000 tentara ke Jerman, Polandia, dan Rumania. Kehadiran tentara itu untuk meningkatkan dukungan ke negara-negara anggota NATO. Sementara itu, Presiden Emmanuel Macron mengatakan yakin kesepakatan untuk menghindari perang di Ukraina. Hal itu disampaikan jelang pembicaraan dengan Presiden Rusia Vladimir Putin di Moskow ini. Macron mengutamakan keseimbangan baru untuk melindungi negara-negara Eropa sambil menghormati Rusia. Kontingen pertama bala tentara AS yang bertujuan memperkuat Ukraina selaku sekutu NATO di Eropa Timur dilaporkan telah tiba di Polandia. Pasukan yang akan mengimbangi kekuatan militer Rusia yang berkonflik dengan Ukraina ini tiba pada Sabtu kemarin di pangkalan militer Rzeszów sebelah kawasan tenggara negara itu. Tayangan stasiun TV setempat menunjukkan sebuah pesawat kecil yang membawa apa yang dikatakan sebagai sumber militer Polandia sebagai personel rantai komando AS. Mereka mendarat di pagi hari di Bandara Rzeszów, Jasjonka saat persiapan berlanjut di pangkalan itu yang dekat perbatasan Polandia dengan Ukraina. Tampak akomodasi sementara sedang disiapkan di G2A Arena di kota terdekat Jasjonka. Sementara para pekerja terlihat membangun pagar di sekitar tempat tersebut. Seperti yang diumumkan, elemen pertama dari kelompok pertempuran brigade dari Divisi Lintas Udara ke-82 Angkatan Darat Amerika Serikat telah tiba di Polandia, kata seorang juru bicara militer Polandia. Pada Rabu lalu, Presiden AS Joe Biden memerintahkan hampir 3.000 tentara tambahan ke Polandia dan Rumania untuk melindungi Eropa Timur dari potensi limpahan dari krisis Ukraina. Sekitar 1.700 anggota layanan, terutama pasukan terjun payung dari Divisi Lintas Udara ke-82, akan dikerahkan dari Fort Bragg, Carolina Utara ke Polandia dalam beberapa hari ke depan, kata sumber Angkatan Darat AS. Menurut Pentagon, satu skuadron striker yang terdiri dari sekitar 1.000 anggota militer AS yang berbasis di kota Vilcek, Jerman akan dikirim ke Rumania. Pasukan tambahan AS pertama tiba di Jerman pada hari Jumat kemarin. Rusia telah membantah rencana untuk menyerang Ukraina, tetapi telah mengerahkan lebih dari 100.000 tentara di dekat perbatasan Ukraina. Negeri Beruang Merah mengatakan akan mengambil tindakan militer yang tidak ditentukan jika tuntutannya tidak dipenuhi. Hal ini termasuk janji NATO untuk tidak pernah menerima permintaan Kiev bergabung ke aliansi pertahanan. Rencana baru itu melampaui 8.500 tentara yang disiagakan Pentagon bulan lalu untuk dikerahkan ke Eropa jika diperlukan. Para menteri pertahanan NATO diperkirakan akan membahas bala bantuan lebih lanjut pada pertemuan mereka berikutnya pada 16 hingga 17 Februari nanti. Pembahasan tersebut diungkapkan Sekretaris Jenderal NATO Jens Stoltenberg pada Kamis lalu dalam keprihatinannya bahwa negeri Beruang Merah melanjutkan pembangunan militernya di sekitar Ukraina. Rusia sekarang memiliki lebih dari 100.000 tentara yang ditempatkan di dekat perbatasan utara dan timur Ukraina. Ini meningkatkan kekhawatiran bahwa Moskow akan menyerang lagi, seperti yang terjadi pada 2014 silam, dan mengacaukan ekonomi Ukraina. Selama beberapa hari terakhir, kami telah melihat pergerakan signifikan pasukan militer Rusia ke Belarus. Ini adalah penempatan Rusia terbesar di sana sejak Perang Dingin, kata Stoltenberg kepada wartawan di markas NATO di Brussels. Dia mengatakan jumlah pasukan Rusia di Belarus kemungkinan akan meningkat menjadi 30.000 personel. Kekuatan itu didukung dengan pasukan khusus, jet tempur canggih, rudal balistik jarak pendek Iskander, dan sistem pertahanan rudal darat ke udara S-400. Jadi kita berbicara tentang bagaimana berbagai kemampuan militer modern. Semua ini akan digabungkan dengan latihan kekuatan nuklir tahunan Rusia yang diperkirakan akan berlangsung bulan ini, kata Stoltenberg. Menteri Pertahanan Rusia Sergei Shoigu berada di Minsk untuk memeriksa persiapan latihan perang Rusia-Belarus yang dijadwalkan pada 10 Februari hingga 20 Februari. Shoigu bertemu dengan Presiden Belarus Alexander Lukashenko. Berbicara tentang latihan tersebut, Lukashenko mengatakan tujuannya adalah untuk memperkuat perbatasan dengan Ukraina.